Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya guys ya. Pada kesempatan ini saya akan merangkum sebuah drama yang berjudul Startup Part 1. Oke, dan tanpa basa-basi lagi, mari kita menuju ke intinya. Berawal di pagi hari, kakak beradik ingin berangkat ke sekolah. Akan tetapi sebelum berangkat, mereka sempat melihat kedua orang tuanya yang sedang bertengkar. Alasan kedua orang tuanya bertengkar karena sang ayah yang ingin berhenti dari kerjanya dan memulai bisnis sendiri. Tapi sayangnya sang ibu menolak dan menyuruh sang ayah untuk tetap bekerja. Di perjalanan menuju ke sekolah, mereka mampir sebentar ke warung milik nenek mereka. Saat sedang asik berbicara, sang kakak melihat si ayah yang sedang berjalan menuju ke kantornya. Ia pun menarik adiknya lalu mengajaknya mengikuti sang ayah. Pada akhirnya mereka pun tiba di kantor ayahnya bekerja. Di sana mereka melihat ayahnya yang terus diomeli, bahkan dipukuli oleh atasannya. Setibanya di rumah, mereka berdua menceritakan semua yang telah mereka lihat di kantor ayahnya itu kepada ibunya. Walaupun begitu, tetap saja ibunya ini keras kepala dan tetap menyuruh ayahnya untuk bekerja. Beberapa saat kemudian, sang ayah tiba-tiba muncul dan menyetujui permintaan sang ibu sebelumnya, yaitu bercerai. Di sisi yang lain, ada seorang anak lelaki yang kehujanan dan sedang mencari tempat tinggal. Di saat yang bersamaan juga tiba-tiba muncul nenek baik dan menawarkan tempat tinggal kepada lelaki itu. Awalnya anak ini terus menolak, tapi pada akhirnya ia tetap masuk juga ya guys ya.
Dan di dalam ternyata nenek baik itu telah menyediakan makanan juga sebelumnya untuk dia. Beberapa hari kemudian, nenek baik meminta tolong kepada anak lelaki itu untuk menghibur cucunya. Anak lelaki itu pun mencoba membuat sebuah surat untuk dikirimkan ke cucu si nenek dengan harapan ia bisa terhibur. Saat sedang membuat sebuah surat, uniknya mereka menggunakan nama orang lain sebagai pengirim surat tersebut ya guys ya. Keesokan harinya, cucu si nenek menerima surat yang telah dituliskan semalam oleh anak lelaki itu. Lihatlah betapa senangnya ia ketika mendapatkan surat tersebut ya guys ya. Karena merasa sangat senang, ia pun akan mencoba untuk menulis balasan dari surat itu. Di sisi yang lain, setelah cukup lama tinggal bersama si nenek baik, anak lelaki itu mencoba untuk memutuskan pergi meninggalkannya ke ibu kota untuk merintis karir sendiri. Sebelum pergi, si nenek memberikannya sepatu baru untuk dipakai. Tak lupa pula si nenek memberikannya sebuah nasihat ya guys ya.
Lihatlah betapa sedihnya ia ketika ingin meninggalkan si nenek yang baik. Beberapa tahun kemudian telah berlalu. Mereka semua telah tumbuh dewasa. Oh iya, cucu si nenek yang selalu ia kirimi surat itu bernama Seodalmi. Sementara anak lelaki yang menemani nenek baik itu bernama Han Ji Pyong. Han Ji Pyong yang telah lama tidak bertemu dengan nenek baik ini baru bertemu lagi setelah dia dewasa ya guys ya. Di sisi yang lain lagi, nama anak yang digunakan sebagai pengirim di surat sebelumnya itu bernama Nam Dosan. Karena lama tak bertemu, Ji Pyong bersama dengan si nenek terus berbicara panjang lebar. Ji Pyong menceritakan kepada si nenek bahwa ia telah menjadi seorang investor yang sangat sukses di ibu kota. Mendengar itu semua, si nenek merasa kesal dan menyuruh si Ji Pyong untuk cepat pergi. Baru tiba di rumah, si nenek langsung dikejutkan dengan tingkah Dalmi yang tiba-tiba ingin mencari Nam Dosan dan bertemu dengannya. Lihatlah betapa pusingnya si nenek ketika melihat keinginan dari cucu tersayangnya itu ya guys ya.
Keesokan harinya di kantor, asisten Ji Pyong memberitahukan kepadanya bahwa ada seorang yang ingin ketemu. Saat mengetahui bahwa itu adalah nenek baik, ia langsung berlari keluar. Ternyata si nenek menemui Ji Pyong di kantornya untuk meminta tolong kepada dia agar bisa menemukan seseorang yang bernama Nam Do-san itu. Lihatlah betapa bingungnya Han Ji Pyong ketika mendengar permintaan si nenek sebelumnya. Mendengar permintaan si nenek yang sangat sulit, Han Ji Pyong akan tetap berusaha untuk membantunya. Setelah mendapatkan beberapa informasi dari asistennya, Ji Pyong ternyata berhasil menemukan Nam Do-san. Ia datang menghampiri Do-san untuk meminta tolong kepadanya agar bisa menemui Dalmi walaupun hanya sebentar. Untuk memperlancar urusannya, Ji Pyong menawari Do-san untuk diberikan uang sebesar 2 juta won. Sebelum memutuskan, Do-san menyempatkan diri dulu untuk berdiskusi bersama dengan teman-temannya. Setelah berdiskusi, Do-san kembali menghampiri Ji Pyong dan memberikan keputusannya. Yang dimana Do-san hanya akan membantu Ji Pyong apabila ia dimasukkan ke dalam sandbox, yang merupakan tempat di mana perusahaan rintisan akan dibiayai segalanya. Mendengar permintaan Do-san yang sangat berlebihan, Ji Pyong memutuskan untuk mundur.
Malam hari pun tiba. Dalmi menghadiri sebuah acara yang dimana kakak dan ibu kandungnya itu ada di situ juga. Lihatlah betapa sedihnya Dalmi ketika melihat kakak dan ibu kandungnya itu dari kejauhan, karena mereka telah lama berpisah pas ketika ayah dan ibu mereka itu bercerai. Saat Ji Pyong ingin menghampiri Dalmi untuk mengatakan semua kebenarannya, betapa kagetnya ia ketika melihat Dosan yang tiba-tiba muncul di hadapan Dalmi dari kejauhan ya guys ya. Tak ingin mengecewakan Dalmi, Ji Pyong meminjamkan mobilnya kepada Dosan untuk mengantar Dalmi pulang ke rumah. Tapi sebelum pulang, Dosan menyempatkan diri dulu untuk mengajak Dalmi singgah di sebuah tempat untuk makan bersama. Ji Pyong yang sudah lama menunggu merasa kesal dan menelpon Dosan dan menyuruhnya untuk segera pulang. Bukannya malah segera pulang, Dosan malah kembali menuju ke Dalmi dan memberikan kartu namanya. Lihatlah betapa kesalnya Ji Pyong dengan kelakuan Dosan ya guys ya. Keesokan harinya, Dalmi menghubungi Dosan karena ia ingin datang ke kantornya. Mendengar informasi itu, Ji Pyong langsung menyuruh Dosan untuk memindahkan kantornya ke tempat dia. Setelah semua beres, Dalmi pun tiba. Di sana, Dosan memperkenalkan kedua temannya juga yang bernama Lee Chul-san dan Kim Yong-san.
Betapa kagumnya Dalmi ketika melihat kantor dosen ya guys ya. Sepulangnya Dalmi, dosen kembali berbicara dengan Ji Pyong untuk memasukkan tim mereka ke dalam sandbox. Kembali mendengar permintaan dosen itu membuat Ji Pyong sangatlah kesal ya guys ya. Akan tetapi, keadaan tiba-tiba berubah ketika dosen memperlihatkan sebuah bukti kepada Ji Pyong. Beberapa hari kemudian, Dalmi memutuskan untuk masuk ke dalam sandbox. Saat sedang melakukan pendaftaran, betapa kagetnya ia ketika melihat dosen bersama dengan teman-temannya berada di situ juga. Merasa terpojok, pada akhirnya dosen menceritakan semua kebenaran kepada Dalmi bahwa ia sebenarnya bukan orang yang kaya. Mendengar semua penjelasan dari dosen, membuat Dalmi sama sekali tak marah kepadanya. Malah ia memutuskan untuk membuat sebuah kerjasama dengan dia. Oke, sampai sini dulu rangkuman dari sebuah drama yang berjudul Startup Part 1. Seperti biasa, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe juga bagi yang belum. Thank you so much guys for watching and I'll see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.